Selamat malam, Suki Hontu. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu lagi di kelas Abhidhamma bab yang semester baru, kelas yang pertama, ya. Setelah libur cukup lama ya, 2 bulan ya. Jadi kita sudah sebenarnya boleh dikatakan kita sudah memasuki puncak dari ajaran Abhidhamma. Meskipun di dalam kitab Abhidhamma Sanggaha itu ada 9 bab, tetapi saya selalu merasa bab ke-8 ini sebenarnya penutupnya gitu, puncaknya. Kalau Anda masih ingat waktu di kelas bab pertama di awal-awal itu, saya selalu berkali-kali menyampaikan kepada Anda bahwa metode pembelajaran dan pengajaran di dalam Abhidhamma itu memakai 2 metode yang berbeda. Yang pertama adalah metode analisis, ya. Jadi di 7 bab yang pertama Anda sudah atau mempelajari analisis tentang paramata dhamma, yaitu realitas-realitas hakiki yang sesungguhnya hanya itulah yang ada di dalam kehidupan. Dan juga analisis tidak hanya merinci apa saja itu cita-cita sika rupa dan juga nibbana, ya, tapi juga menempatkan cita-cita sika rupa dalam kategori-kategori tertentu, misalkan, atau bagaimana mereka beroperasi atau berproses di dalam misalkan proses kognitif itu, ya, atau bagaimana mereka berproses sebagai tenaga pendorong karma untuk menghasilkan pancakanda 5 agregat di salah satu dari 31 bumi, ya. Jadi 7 bab pertama itu yang Anda sudah pelajari itu sudah sangat lengkap harusnya untuk menganalisis merinci 4 paramata dhamma. Ya. Nah, saya sangat berharap bahwa Anda benar-benar mengingat-ingat dan kokoh di dalam 7 bab yang pertama. Ya, karena kekokohan Anda, kekokohan pemahaman Anda di dalam 7 bab yang pertama akan menentukan cita rasa dari bab ke-8 ini, gitu. Ya. Kalau Anda semakin kokoh pengetahuan bab pertama sampai bab ke-7, maka Anda bisa merasakan kedalaman ajaran bab ke-8 ini lebih dalam dibandingkan mereka yang tidak punya fondasi yang kokoh. Karena Abhidhamma ini bukan masalah menghafal. Kalau menghafal cita-cita 89 100 bisa mudah gitu. Tapi bagaimana Anda memanfaatkan pelajaran-pelajaran itu untuk memahami kehidupan secara keseluruhan. Jadi Abhidhamma bukan kemudian semata-mata ajaran yang mengajarkan kepada Anda harus hafal 89 cita, 121, 52 cetasika dan seterusnya. Tidak sebatas itu. Ya, karena itu kalau hanya sebatas itu Anda masih hanya di permukaan dari Abhidhamma teachings. Ya, karena apa? Hal yang demikian tidak bisa dipakai untuk memahami kehidupan secara tepat dan benar. Ini yang seringkali saya temukan. Akhir-akhir ini saya sedang menerjemahkan Mahasatipadhana Sutta beserta komentar dan subkomentarnya. Saya sering menemukan kata secara tepat gitu. Secara tepat. Jadi yogi mengamati nama rupa secara tepat gitu. Jadi harus benar-benar tepat gitu. Ya. Oleh karena itu juga petanya juga harus dideskripsikan secara tepat. Peta spiritualnya, pelajaran-pelajaran Abhidhammanya ini harus dideskripsikan secara tepat. Tidak mudah mengajarkan Abhidhamma itu sebenarnya kalau menurut saya gitu. Benar-benar membutuhkan kompetensi. Kenapa tidak mudah? Karena Abhidhamma itu penuh dengan terminologi. Itu bulky, banyak sekali terminologi. Anda udah tahu kan ya kalau saya udah karena Anda sudah belajar 7 bab. Berapa terminologi yang sudah Anda lalui, Anda temui selama 7 bab yang pertama gitu. Itu apalagi kalau Anda membaca manual Abhidammanya. Itu
terminologinya segudang, ya kan? Bukan cucunya segudang, tapi terminologinya segudang. Segudang. Jangan dipandang sebelah mata terminologi-terminologi itu. Itu harus didefinisikan secara tepat juga. Kalau tidak didefinisikan secara tepat, maka peta spiritualnya juga tidak tepat akhirnya. Seseorang yang berjalan sesuai dengan petunjuk peta spiritual itu tidak bisa menjalani perjalanan dengan baik dan benar hingga sampai ke tujuan gitu. Nah, untuk mendefinisikan terminologi itu membutuhkan banyak syarat. Jadi saya kadang bersyukur mempunyai kesempatan untuk mengajar Abhidhamma yang benar ini ya. Saya anggap yang benar karena sejak saya keluar dari Myanmar tahun 2008, baru kali ini juga sih saya sebenarnya mengajarkan Abhidhamma yang benar gitu ya. Karena sebelumnya di Singapura itu selalu Abhidhamma Medisi, sebelum di sini juga Abhidhamma Medisi gitu. Ya karena saya nggak tega mengajar Abhidhamma yang beneran gitu. Makanya sering saya katakan kan ada DBS ini berkah buat saya karena saya akhirnya bisa mengajar seperti ini. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah saya mendapatkan satu berkah. Kenapa? Karena kesempatan itu memberikan juga peluang kesempatan kepada saya untuk membongkar kitab. Kalau nggak ada Anda, saya juga nggak melakukan itu gitu. Kalau Anda nggak pinter-pinter, saya juga ogah gitu. Paham ya? Kan ini muridnya pinter-pinter ini, makanya saya nggak apa-apa lah, saya kerja keras banting tulang gitu, peras keringat gitu, nggak apa-apa gitu. Semangatnya ada karena saya tahu begitu saya berhasil membongkar ini ada murid yang mampu mencernanya. Kalau saya tahu muridnya pada nggak paham, saya juga mending saya ngerjain yang lain. Paham maksud saya ya? Nah, kembali lagi mendefinisikan terminologi itu tidak mudah. Karena dari sekian tahun saya menerjemahkan kitab itu, saya semakin yakin kenapa. Katakanlah sekali lagi kalau saya menyinggung Sangga Myanmar karena itu yang saya tahu ya. Saya tidak mengatakan Myanmar lebih baik dari Thailand atau dari Sri Lanka. Semata-mata karena saya nggak tahu di Thailand bagaimana dan di Sri Lanka bagaimana. Itulah mengapa saya mengapresiasi Sangga di Myanmar yang dalam tanda kutip agak mewajibkan bikunya untuk sekolah. Dan model sekolah pembelajaran mereka itu luar biasa. Kemarin saya diceritakan salah satu umat yang ikut retret dari Sayadaw dari Myanmar, katanya Sayadawnya merecite sesuatu 2 jam tanpa buka buku. Saya bilang ya memang kayak gitu. Itu baru 2 jam. Ya memang kayak gitu. Modelnya itu luar biasa. Hafalannya itu yang luar biasa. Terus pemahamannya luar biasa, akurasinya. Grammar Palinya juga luar biasa, sehingga itu tadi menjamin pemahaman yang tepat, bisa mendeskripsikan terminologi secara tepat sehingga mudah diikuti melalui meditasi. Itu tidak mudah, makanya kembali lagi semakin saya membongkar kitab semakin saya mengapresiasi Sangga di Myanmar. Kenapa biku itu benar-benar digembleng harus belajar keras seperti itu kan. Kalau Anda masih ingat kata-kata awal Bante Jawanak waktu ceramah di sini kan juga mengatakan kan tahun 2000 sekian 15 tahun yang lalu atau berapa kita semua belajar bersama, bekerja keras, belajar keras, study hard together gitu kan. Ya memang kayak gitu modelnya di sini. Kita benar-benar aduh. Karena banyak sekali yang dihafal, waktunya terbatas. Nah, kembali lagi kalau di 7 bab yang pertama adalah metode sintesis ya, dan kembali lagi saya analisis, kembali saya tekankan Anda untuk terus mengulang membaca karena itu pun yang saya lakukan sejak di Myanmar sampai hari ini, sering mengulang. Abhidhamma itu menarik buat saya. Jadi membaca buku-buku Abhidhamma itu tidak membosankan kalau saya. Seneng bacanya, seneng gitu. Nah, maka di bab ke-8 ini kita akan masuk ke metode yang kedua, yaitu metode sintesis. Metode sintesis. Kenapa dikatakan sebagai metode sintesis ya?
Karena dari realitas hakiki yang sudah Anda pelajari di 7 bab yang pertama, sekarang akan ditempatkan pada tempatnya untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana sih sesungguhnya kehidupan ini berputar, berproses. Jadi menarik. Ini adalah puncak dari pelajaran Abhidhamma di kitab Abhidhamma Sanggahaya. Di Abhidhamma Pitaka pun ini sebenarnya boleh dikatakan istilah saya ini, istilah pribadi saya, adalah puncak dari pelajaran Abhidhamma, sintesis. Ya. Disintesiskan para mata dhamma itu dalam kerangka hukum sebab dan akibat, ya. Juga hukum yang sesuai judulnya ini kondisi-kondisi. Kondisi itu persyaratan. Jadi kayak Anda kalau mau download aplikasi kan ada syarat dan kondisi kan. Kalau enggak syarat dan kondisinya enggak ada, itu aplikasinya enggak jadi di-download kan. Ya, sama ini nanti yang Anda pelajari, kalau ada syarat dan kondisinya maka sesuatu muncul. Kalau tidak ya enggak. Ya, jadi disintesiskan dalam kerangka hukum sebab dan akibat, hukum kondisi-kondisi, ya, yaitu bagaimana hubungan sebab dan akibat, ya, itu bisa terjadi, yang itu kenapa ada sebab, kenapa ada akibat, bagaimana sebab berhubungan dengan akibat, bagaimana akibat disebabkan oleh sebab dalam hubungan yang seperti apa. Itu menarik, itu nanti yang akan kita pelajari di dalam bab ini. Nah, sejak saya pulang ke Indonesia 2011 sampai hari ini, beberapa kali umat Buddha di Indonesia meminta saya untuk mengajarkan Paticcasamuppada dan Padhana. Saya selalu menolak. Baru kali ini saya akan mengajarkan Paticcasamuppada dan Padhana. Di tahun-tahun yang kemarin-kemarin saya selalu menolaknya. Kenapa? Karena saya paham bagaimana mungkin murid yang mendengarkan penjelasan saya bisa memahami Paticcasamuppada dan Padhana pada saat mereka nggak paham bab 1 sampai bab 7. Paham? Percuma, akan membuang-buang energi saya begitu. Ya. Yang mendengarkan tidak akan bisa mengapresiasi karena tidak mempunyai fondasi bab 1 dan bab 7. Makanya selama ini saya tolak. Ya, meskipun beberapa murid juga menyampaikan, ya, di sana ada kelas Padhana, di sana ada kelas Paticca, ya, tapi saya tetap kekeh bahwa menurut saya pelajaran Paticcasamuppada dan Padhana hanya bisa diajarkan setelah pendengarnya itu paham bab 1 dan bab 7. Belajar Abhidhamma itu harus terstruktur. Karena kebetulan saya dulu sekolah di teknik sipil, ya, gitu. Kalau kita mau merancang gedung, kita nggak merancangnya dari atap dulu. Kita nggak membuat bangunan itu dari atap dulu baru turun ke bawah harus fondasi, enggak. Yang kita rancang, setelah kita rancang, kita tentukan dimensinya, kekuatan campuran betonnya, ukuran diameter bajanya sekian, itu untuk fondasi dulu. Fondasi kedalamannya berapa, itu ditentukan dulu fondasi. Kemudian setelah fondasi itu biasanya kan ada slope gitu ya. Slope nanti ada kolom gitu. Kolom, kemudian ada balok, ring balok. Ya, setelah ring balok, kalau itu bangunan tingkat 1, setelah ring balok dindingnya dipasang, dan kemudian terakhir atap dipasang. Atau mungkin atap bisa dipasang dinding terakhir. Tapi apapun itu harus mulai dari bawah. Sehingga ketika saya menolak permintaan untuk mengajar Paticcasamuppada dan Padhana di masa lalu, karena saya berpikir bagaimana mungkin saya mengajar atap dulu tapi fondasinya nggak saya ajarkan dulu. Ya. Nah, tapi berarti bagaimana Bante mereka yang mempelajari Paticcasamuppada dan Padhana, apa mereka pasti nggak paham? Ya, mereka paham, tapi pemahaman mereka berbeda dengan pemahaman temannya yang paham bab 1 dan sampai bab 7. Ya, tinggal definisi paham itu apa gitu. Gitu. Kalau paham itu adalah awija, pajaya, sangkara, sangkara, pajaya, winyanang. Tinggal didefinisikan aja apa yang dimaksud paham gitu. Ya, intinya cita rasa itu akan terasa lebih manis, nikmat kalau dirasakan dengan lidah bab 1 sampai bab 7. Kalau yang merasakan Paticcasamuppada dan Padhana itu lidahnya tidak ada bab 1 sampai bab 7, ya berbeda tetap.
Bisa merasakan, bisa, tapi berbeda gitu. Makanya ini sekaligus juga mungkin pesan saya kepada pelajar-pelajar Abhidhamma di luar DBS, kalau Anda ingin ini saran dari saya ya, sebagai seseorang yang sudah pernah belajar gitu. Kokohkanlah dulu Abhidhamma Sanggaha karya Acarya Anuruddha. Kokohkan dulu bab 1 sampai bab 7, baru kemudian Anda akan tahu bedanya seperti apa gitu. Nah, itu kira-kira prolog yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke materi. Bab ini adalah judulnya Paccaya Pariccheda. Saya terjemahkan ini tentang bab tentang kondisi-kondisi. Arti kata kondisi itu syarat, persyaratan, ya. Mungkin ada sedikit perubahan dengan handout yang sudah saya bagikan ya, tapi nanti akan saya sampaikan apa saja yang berubah gitu ya. Untuk dhamma-dhamma yang berkondisi, ini juga kata berkondisi ini saya ragu sih, karena sangkata itu adalah sesuatu yang kata sangkata, sesuatu yang dibuat oleh gabungan dari kondisi-kondisi yang sudah berkumpul bersama gitu, kira-kira definisi dari sangkata itu. Yang saya terjemahkan jadi berkondisi. Ada yang menerjemahkannya terkondisi. Dulu saya memakai kata terkondisi, tetapi ternyata di KBBI nggak ada. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nggak eksis terkondisi. Yang ada berkondisi. Makanya saya pakai untuk sementara berkondisi, meskipun saya tidak begitu puas dengan kata ini ya, sampai kemudian nanti mungkin saya menemukan istilah yang lebih tepat. Karena kadang saya dikejar waktu juga gitu. Jadi untuk sementara dhamma yang berkondisi artinya apa? Dhamma ini yang muncul mempunyai kondisi. Artinya kalau kondisinya ada dia muncul gitu. Ya, jadi untuk dhamma-dhamma yang berkondisi ya, dan dalam hubungannya dengan dhamma-dhamma yang menjadi kondisi. Berarti Anda paham nggak? Ini ada kondisi, ini ada dhamma yang berkondisi A dan B. Ya, B ini eksis kalau kondisinya eksis. Ya. Makanya sering diterjemahkan terkondisi oleh ini, tapi ternyata nggak eksis. Di dalam KBBI nggak ada kata terkondisi. Saya nggak tahu berkondisi cocok nggak ini jadinya. Jadi sekarang Anda pahami dulu ada A dan B. A itu adalah paccaya, ya, kondisi. B itu sangkata. Apa? Ikuti saya. Kondisi itu bahasa palinya apa? Paccaya. Yang dhamma yang berkondisi bahasa palinya apa? Sangkata. Itu yang pertama itu ye sangkata dhammanang ye dhamma paccaya yatha. Sangkata. Sangkata, hati-hati A-nya pendek semua itu. Bukan sangkata, karena sangkata panjang itu beda lagi artinya nanti. Sangkata. Ya, jadi apa? Paccaya dan sangkata. A dan B, kondisi dan yang dikondisikan. Itu. Yang dikondisikan juga bagus ya, tapi jadi panjang. Berkondisi juga pendek ya. Nah, saya ulangi lagi, untuk dhamma-dhamma yang berkondisi A dan dalam hubungannya dengan dhamma-dhamma yang menjadi kondisi tadi B dan A, saya Acarya Anuruddha sekarang akan memberitahu detailnya di sini sesuai dengan yang semestinya. Jadi Acarya Anuruddha, pengarang kitab Abhidhamma Sanggaha, akan menguraikan dhamma yang disebut paccaya dan sangkata yang berkondisi. Meskipun sebenarnya sangkata itu nanti belakangan di syair yang belakangan digeser istilahnya menjadi paccayupana, paccaya upana. Ya, artinya apa? Dhamma-dhamma yang telah muncul past participle. Yang sudah belajar bahasa Pali, upana itu past participle. Dhamma-dhamma yang telah muncul karena kondisi atau yang disebabkan oleh kondisi gitu. Ya, tapi untuk sekarang Anda pahami dulu ada dhamma A dan dhamma B, yaitu apa? Paccaya dan sangkata. Berarti sangkata itu dibentuk oleh paccaya. Artinya dalam tanda kutip dibentuk itu dikondisikan gitu, ya. Mari kita lihat penjelasannya. Sekarang ini dari Wibawinidika untuk memperlihatkan kondisi-kondisi dhamma-dhamma batin dan materi
ya, untuk memperlihatkan kondisi-kondisi bagi batin dan materi seperti yang telah disampaikan melalui dua cara. Satu, metode dependensi kemunculan, ini juga istilah baru dari saya yang saya perkenalkan akhir-akhir ini, mungkin ya di buku terakhir saya mungkin udah memakai Paticca Samuppada itu sebagai dependensi kemunculan. Dependensi itu eksis di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang bergantung pada hal yang lain gitu. Anda boleh cek di KBBI. Cuman secara tata bahasa Indonesia benar atau tidak, saya kurang begitu paham. Dependensi kemunculan itu proper atau tidak untuk bahasa Indonesia. Tapi itu maksudnya adalah kemunculan yang dependen, tergantung pada dhamma yang lain tadi. Artinya bergantung pada paccaya tadi, kondisi tadi. Paham ya? Paham atau enggak paham? Paham? Paham, oke. Itu metode yang pertama, yaitu Paticca Samuppadanaya. Ikuti saya, Paticca. Ikuti Paticca Samuppadanaya. Apa bahasa Indonesianya? Dependensi kemunculan. Jadi ini metode pertama yang akan kita pelajari di bab ini, atau yang orang kebanyakan mengatakannya Paticca Samuppada. Ya. Dan metode kedua disebut Padhananaya. Ikuti saya. Hubungan kausalitas. Ya, maka Acarya Anuruddha mengatakan kalimat yang diawali dengan untuk mereka. Kalau yang warna kuning itu berasal dari syair yang kitab di atasnya gitu. Ya. Jadi ada berapa metode yang akan kita pelajari di bab ini? Dua, yaitu bahasa Palinya apa saja? Padhananaya. Anda menyebutkan Paticca Samuppada saja nggak apa-apa, tapi kan naya itu metode, way, mode, cara, itu naya. Itu artinya metode atau cara yang diajarkan di Paticca Samuppada dan cara yang diajarkan di Padhana. Nah, dependensi kemunculan dan hubungan kausalitas nanti akan saya jelaskan apa itu bedanya. Mari kita lihat dulu. Untuk dhamma-dhamma yang berkondisi itu tadi, sangkata, ya. Penjelasan dari Wibawinitika adalah karena keadaan mereka yang ditentukan oleh kondisi-kondisi, paham ya? Artinya eksistensi mereka ditentukan oleh kondisi-kondisi, oleh syarat-syarat tertentu, oleh persyaratan tertentu, eksistensinya mereka. Nah, Anda mulai paham nih sekarang nih, baru pembukaan sudah mulai, wah ya menarik nih ya. Artinya tidak ada dhamma yang muncul tanpa kondisi, apapun di alam semesta ini kecuali nibbana. Ya. Semua di te bhumaka dhamma. Te bhumaka itu adalah 3 tingkatan, yaitu tingkatan indriawi, tingkatan materi halus, dan tingkatan non materi. Semua muncul karena kondisi. Gak ada sesuatu yang tiba-tiba muncul sendiri. Bagus kan? Dulu pertama kali saya mendalami, wah ini keren ini, saya pikir. Oh, oke, keren, berarti saya nggak salah ini. Ninggalin yang ono. Merupakan dhamma yang telah muncul karena kondisi. Jadi saya harap, nah ini istilahnya ketemu lagi baru, paccayupanna dhamma. Ya, itu 3 kata sebenarnya, paccaya plus upana plus dhamma. Ya, jadi dhamma, upana itu yang telah muncul, paccaya itu kondisi. Kalau yang sudah belajar berarti paccaya di sini instrumental karena kondisi atau ablatif dari kondisi, sama instrumental dan ablatif. Jadi apa? Dhamma-dhamma yang telah muncul karena kondisi, berarti apa? Bahasa Palinya apa? Paccayupanna dhamma. Kembali lagi sekali. Paccayupanna dhamma, ya, yaitu dhamma yang telah muncul karena kondisi. Semuanya muncul karena kondisi. Jadi jangan berpikir ini ada dhamma yang muncul sendirian tanpa kondisi, ya. Ini saya kutip dari kitab komentar yang lain untuk menjelaskan arti di handout Anda nggak ada. Jadi saya tambahkan belakangan. Jadi sangkatanti, ini definisinya. Sangkatanti, sangkatangti, paccayehi samagantua katang. Ya, sangkata itu adalah katang itu dibuat, ya.
Sama gantua, itu gantua udah belajar kan? Apa? Jeren, ya jeren. Setelah melalui pertemuan atau setelah berkumpul. Tapi sebenarnya kalau Pali Advance nanti Anda bisa menerjemahkannya tanpa setelah. Tapi untuk pelajaran di hari Minggu Anda pakai setelah dulu. Anda kan masih unyu-unyu. Kalau yang sudah nggak unyu-unyu, itu menerjemahkannya pacayehi sama gantua katang. Katang itu dibuat. Itu past participle. Dibuat pacayehi. Pacayehi itu instrumental oleh kondisi-kondisi. Ya. Sama gantua dengan melalui pertemuan bersama. Sebenarnya kalau Pali unyu-unyu nerjemahinya sama gantua dulu. Setelah melalui pertemuan. No. Jadi dibuat oleh kondisi-kondisi setelah melalui pertemuan-pertemuan. Anda bisa terjemahkan yang agak nggak unyu-unyu. Dibuat dengan melalui pertemuan kondisi-kondisi. Atau dibuat dengan melalui pengumpulan kondisi-kondisi. Sama gantua itu berkumpul, bertemu bersama, atau berkumpul bersama-sama. Nah, poin yang harus Anda garis bawahi adalah Anda lihat itu pacayehi bukan pacayena. Banyak kondisi, tidak satu kondisinya. Ya, jadi kondisinya plural, jamak. Ada banyak kondisi. Jadi faktanya nanti di dalam alam semesta, dalam kehidupan kita itu tidak ada ceritanya satu kondisi mengkondisikan satu sebab. Makanya pacayehi bukan pacayena. Ya. Nah, jadi apa tadi? Sakantanti pacayehi sama gantua katang. Dibuat dengan melalui pertemuan kondisi-kondisi atau dengan melalui pengumpulan kondisi-kondisi. Itu definisi sang kata. Dhamma yang terkondisi. Sekarang Anda paham definisinya ya? Kenapa disebut dhamma yang terkondisi atau dhamma yang berkondisi? Karena dhamma itu dibuat melalui pertemuan dari banyak kondisi gitu. Kondisi-kondisi plural, jamak gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Dhamma-dhamma yang menjadi kondisi, Anda lihat tuh pacaya dhamma. Sesuai dengan semestinya dengan cara ini, yaitu sebagai kondisi-kondisi, mampu menjadi penolong untuk stabilitas dan kemunculan dhamma-dhamma yang berkondisi, sangkata. Paham kalimat ini? Jadi kondisi pacaya dhamma, dia itu menjadi penolong untuk menstabilkan pacayupana dhamma atau sangkata dhamma. Sesuatu itu muncul bisa stabil karena ada kondisinya. Nah, stabilnya seperti apa tergantung kondisinya juga. Makanya ada karma baik yang bertahan hanya 1 jam, ada yang 1 tahun, ada 1 kehidupan, bertahan terus. Muncul terus, mengkondisikan yang lain. Karena stabilitasnya juga ditentukan oleh pacayanya. Menarik ya? Ya. Makanya kalau 50 orang di sini berbuat karma baik yang sama, hasilnya bisa berbeda-beda. Karena kualitas kondisinya berbeda. Akan menciptakan stabilitas efek yang berbeda-beda. Menarik ya? Itulah tadi akurasi terminologi yang tadi di awal saya sampaikan itu penting sekali gitu. Ya. Nah, jadi sampai hari ini saya rangkumkan, saya rasa di slide yang saya bagikan tidak ada ini rangkumannya. Ada 3 dhamma yang saya pengen Anda paham, ya, yaitu pacaya dhamma apa? Yang pertama, yang kedua pacayupana dhamma sebagai ganti sangkata dhamma tadi, ya, dan yang ketiga adalah pacaya sati, T-nya 2. Sekali lagi, pacaya dhamma. Terus? Pacaya dhamma apa? Kondisi. Kondisi-kondisi. Dhamma yang menjadi kondisi-kondisi.
Ya, paccayu panak dhamma apa? Dhamma yang telah muncul karena ada kondisi-kondisi. Ya, paccaya sati. Nah, paccaya sati ini istilah baru. Sati itu terjemahannya power, strength, kekuatan. Ya, jadi paccaya sati di sini arti diterjemahkan sebagai apa ya? Kekuatan dari kondisi. Kekuatan dari kondisi-kondisi tadi, kekuatan yang saya sampaikan, semakin kuat dia semakin bisa memunculkan efek yang semakin stabil. Satu itu, kedua, kekuatannya itu ada bermacam-macam nanti. Kalau nanti Anda pelajari ada 24 jenis kekuatan. Yaitu apa? Hetu bajayo, aramana bajayo. Tipadhana. Ya. Jadi, apa yang disebut paccaya dhamma, kondisi, Anda sudah hafal kan paticca samuppada dan padhana? Hah? Sudah hafal ya? Kemarin di perayaan apa tadi? Hah? Udah ya? Oke, gini dulu. Jadi berkaitan dengan terminologi yang pertama, paccaya dhamma. Paccaya itu tadi diterjemahkan sebagai kondisi. Secara umum, biasanya terjemahan dari paccaya adalah kondisi. Tapi khusus di dalam padhana, paccaya ini bisa juga diterjemahkan sebagai sebab. Kalau Anda masih ingat di pelajaran bab 1, saya menguraikan perbedaan antara sebab dan kondisi. Masih ingat nggak? Sebab itu bahasa palinya hetu, akar. Kondisi itu paccaya. Dua terminologi ini pun harusnya berbeda. Anda masih ingat pelajaran bab pertama? Apa bedanya hetu dan sebab dan kondisi? Sebab adalah dhamma yang langsung mempunyai kekuatan memunculkan efek. Kondisi adalah dhamma yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan efek, tapi dia bisa mengstimulasi, mengkondisikan sesuatu yang lain untuk muncul. Buah mangga itu sebabnya adalah benih mangga. Hetunya adalah benih mangga. Jadi benih mangga dan buah mangga itu hubungan langsung sebab dan akibat. Tetapi benih mangga dan buah mangga tidak bisa, benih mangga tidak bisa menghasilkan efek buah mangga kalau tidak disirami, tidak ada pupuk, tidak ada sinar matahari, kelembabannya tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya. Itulah persyaratan-persyaratannya. Paham? Jadi sekali lagi catatannya Anda boleh catat, secara umum seharusnya hetu dan paccaya itu berbeda. Sebab dan kondisi itu berbeda. Sebab ya, sebab itu sesuatu yang langsung menimbulkan efek, kondisi adalah yang menjadi syarat, persyaratan. Anda menanam benih mangga kalau nggak ada air, nggak ada pupuk, nggak ada ini ya nggak muncul efeknya. Itu kondisinya, persyaratannya, ya. Tapi di dalam padhana ini nanti sebab dan kondisi itu sama saja. Ya. Paccaya bisa diterjemahkan sebagai sebab. Makanya hetu paccaya bisa juga paccaya ini sebagai sebab. Sebab akar gitu. Ya, paham ya? Jadi kembali lagi tadi di awal saya sudah menyampaikan, meng-highlight tentang perlunya mendefinisikan terminologi secara akurat gitu. Ya. Nah, jadi sekarang Anda mengenal dua macam kausalitas, ya, hubungan sebab dan akibat. Satu adalah A langsung menghasilkan B, dua ini yang mengkondisikan supaya B muncul. Bukan A yang langsung, tapi dia hanya secara tidak langsung dia mengkondisikan. Ya, contohnya ini kondisinya. Kita semua sudah mempunyai karma buruk sejak awal samsara yang sudah tidak bisa ditemukan. Karma buruk kita ini berbuah membutuhkan kondisi. Mendengar suara yang mencela Anda itu buah karma buruk. Kalau Anda ingin menikmati buah karma buruk, berkumpullah dengan orang-orang yang suka mencela, suka memaki-maki.
pasti karma buruk yang itu berbuah. Itulah kondisinya, syaratnya. Nah, Anda kan boleh memilih untuk menghindari persyaratan-persyaratan itu. Kalau nggak mau karma buruk itu berbuah, ya hiduplah dengan baik, dengan cara yang benar, sesuai dharma. Jangan kumpul dengan orang-orang yang suka nembak-nembak. Kalau sekeliling Anda, sahabat Anda, orang yang suka nembak-nembak, ya satu hari Anda kena tembakan. Lalu Anda meratap, oh kenapa sih sahabat kok ditembak sendiri gitu. Salah sendiri dong. Anda masuk ke wilayah yang suka tembak-tembakan. Itu ya. Nah, jadi pacaya dhamma akhirnya sebagai sebab atau kondisi adalah dhamma yang memiliki potensi untuk menghasilkan dan sekaligus atau mengkondisikan. Beda kan? Kalau menghasilkan ya tadi benih dan buah. Hubungannya langsung nih sebab dan akibat. Tapi ini mengkondisikan juga bisa di sini. Ya nanti akan diulas mana yang menjadi hubungan langsung sebab dan akibat dan mana yang mengkondisikan. Menarik kan? Ya, di Padana nanti Anda akan belajar ini semua gitu. Jadi sekarang Anda harus ingat dua terminologi itu berbeda. Nah, sekarang yang disebut pacaya dhamma dianalisis adalah semua cita, cetasika, rupa, nibbana dan panyati yang sudah Anda pelajari. Itu bisa menjadi kondisi. Ya, bisa menjadi kondisi. Apa? Pacaya dhamma apa? Cita, cetasika, rupa, nibbana, panyati. Jadi apapun bisa menjadi kondisi. Tidak ada sesuatu di 31 bumi dan termasuk di nibbana yang tidak bisa jadi kondisi, maka hati-hati. Dia bisa menjadi kondisi. Nah, kalau ingin menikmati buah karma baik ya cari kondisi yang baik. Yang gitu ya. Nah, sedangkan pacayupanna dhamma atau dhamma yang telah muncul karena pacaya, sebab atau karena kondisi ya, yang ini juga mungkin bahasa sehari-harinya ini adalah buah atau efek dari sesuatu atau resultan. Kalau Anda belajar cita ya, kesadaran resultan itu bisa itu pun pacayupanna dhamma. Karena dia result, hasil dari sesuatu kan ya. Jadi apa tadi pacayupanna dhamma itu bisa dipahami sebagai buah karma ya, resultan, efek, itu semua pacayupanna dhamma. Anda kan sudah paham kan bahwa cita, cetasika, rupa tidak bisa muncul sendiri kan? Kita udah belajar itu kan ya. Mereka muncul karena ada sebab-sebabnya. Misalkan sebabnya apa? Caku winyana muncul kan harus ada sebabnya, harus ada kondisinya. Gitu. Misalkan cakun cak rupe caku winyana ngupajati. Karena ada caku pasada dan juga objek bentuk, maka caku winyana muncul. Ya. Jadi Anda udah tahu itu cita, cetasika, rupa itu sebagai pacayupanna dhamma itu bagaimana gitu. Dia tidak bisa muncul tiba-tiba atau dengan sendirinya muncul tanpa karena ada sebab dan akibat kan, melainkan dia dihasilkan secara langsung oleh sebuah sebab atau dikondisikan. Caku winyana bukan sebab langsung dari objek bentuk, bukan sebab efek langsung dari cakup pasada, tapi mereka itu pengkondisi saja. Cakup winyana itu sebab langsungnya apa? Karma baik masa lalu kita yang muncul dari keinginan untuk melihat. Yang di bab 1 udah ada itu, ya, termasuk sotak pasada, transparansi telinga. Itu kenapa kita punya transparansi telinga sekarang? Karena dulu kita melakukan karma baik yang muncul dari dorongan untuk mendengar. Ada buka lagi buku manual Abhidhamma yang pertama di bagian tentang ahituka cita. Kalau nggak salah saya uraikan itu gitu. Apa yang menjadi sebab dari seseorang kok mempunyai cakup pasada dan yang lain tidak. Ya. Nah, mereka itulah tadi ya yang disebut pacayupanna dhamma ya. Bahkan sebenarnya ketika
maha kusala cita muncul, itu pun juga bisa paccayupana dhamma akhirnya, tidak hanya resultannya. Ya, karena kan kesadaran maha kusala Anda sekarang mendengarkan Dhamma Talk ini, muncul kesadaran maha kusala Anda bukan muncul tiba-tiba. Ada sebab dan kondisinya. Betul tidak? Karena Anda kenal saya misalkan. Kalau nggak kenal saya kan Anda nggak ke sini. Atau Anda membaca broadcast DBS misalkan yang sederhana lah ya. Jadi semua cita-cita sika rupa itu adalah paccayuppana dhamma. Ya. Kalau paccaya dhamma tadi apa? Semuanya kan? Cita, cetasika, rupa, nibbana dan panyati atau konsep. Nah, cita, cetasika, rupa tapi ada pengecualian harusnya. Empat lakana harusnya nggak termasuk paccayuppana dhamma. 4 lakana rupa, 4 karakteristik rupa. Karena dia bukan realitas kan. Jadi saya perbaiki, yang disebut paccayuppana dhamma adalah cita, cetasika, rupa kecuali 4 lakana rupa. 4 materi karakteristik materi. Ya, dari 28 kan ada yang terakhir kan 4 karakteristik toh. Ya, jadi hanya 24 rupa yang bisa menjadi paccayuppana dhamma. Nah yang ketiga, paccaya sati. Tadi sudah saya katakan sati double T ya, jangan 1 T ya. Karena kalau 1 T beda lagi kan. Sati ini kemampuan, tenaga, kekuatan. Itu definisi dari atau arti terjemahan dari sati. Jadi paccaya sati itu kita bisa terjemahkan sebagai kekuatan dari kondisi. Atau kemampuan dari kondisi, dari paccaya, dari kondisi-kondisi, atau tenaga dari kondisi-kondisi gitu. Yang seperti apa? Kalau di hetu paccaya, maka kondisinya itu mempunyai kekuatan atau kemampuan berfungsi sebagai akar. Di loba mula cita, loba cetasika itu adalah hetu paccaya nanti menjadi akar sebagai kondisinya. Loba cetasika menjadi kondisi atau sebab untuk kemunculan loba mula cita, entah yang pertama atau kedua atau yang sampai ke-8, dan cetasika yang lain yang muncul bersamanya gitu, kira-kira begitu ya. Jadi paccaya sati itu kemampuan atau tenaga atau kekuatan dari kondisi. Jadi paccaya sati ini adalah kekuatan atau tenaga yang bekerja di antara dhamma yang menjadi kondisi dan dhamma yang dikondisikan. Jadi A dan B, karena ada ima semeng sati idang hoti itu ya, ketika ini ada ini juga ada. Tapi kan hubungan antara kenapa ini bisa memunculkan ini? Ketika ada A maka B juga ada. Tapi bagaimana A bisa memunculkan B? Inilah yang disebut paccaya sati. A memunculkan B karena A berfungsi sebagai akar. Itu paccaya sati, ya. A memunculkan B karena A berfungsi sebagai aramana objek. Itulah aramana paccayo. Ya, A-nya sebagai objek sehingga B-nya muncul. Caku winyananya muncul karena ada objek. Gitu, paham ya? Jadi hubungan antara A dan B inilah yang disebut paccaya sati. Apa? Paccaya sati, bahasa Indonesianya kekuatan dari kondisi atau kemampuan dari kondisi-kondisi. Jadi paccaya sati akhirnya berbicara tentang kualitas hubungan antara paccaya dhamma dan paccayuppana dhamma. Paham? Ya, ada 24 kualitas hubungan yang akan Anda pelajari di dalam padhana. Itu semua paccaya sati. Ya, bagaimana A menghasilkan B, dengan cara yang seperti apa A menghasilkan B, itu paccaya sati. Caranya itu paccaya sati. Kemampuannya A untuk menghasilkan B, kemampuan tersebut disebut sebagai paccaya sati gitu. Atau bisa juga cara mereka berhubungan, bagaimana A berhubungan dengan B, itu paccaya sati gitu. Atau misalkan kalau saya beri contoh untuk awal ini, awija paccaya sangkara, ya.
berasal dari awija sebagai pacaya, maka sangkara muncul. Ya toh? Kalau Anda belajar paticca samuppada, Anda hanya belajar dari awija maka sangkara muncul. Tapi bagaimana awija memunculkan sangkara? Nah, itu pacaya sati. Dengan kata lain, di dalam paticca samuppada Anda tidak belajar pacaya sati. Anda hanya belajar A, B. A menghasilkan B, A mengkondisikan B. Tapi bagaimana A mengkondisikan B itu, paticca samuppada tidak mengajarkan apa-apa. Makanya padhana mengajarkan kita bagaimana awija memunculkan sangkara. Makanya di Myanmar menarik sekali. Saya dengar ini hanya diajarkan di Myanmar. Setelah dibedah satu persatu, paticca samuppada dibedah. Dulu waktu saya belajar, kemudian padhana dibedah. Setelah itu dimix dua-duanya, itu campur. Paticca samuppada dan padhana itu dicampur. Itu model Myanmar. Nanti juga kita akan pelajari di sini. Itu ya. Jadi itu yang informasi-informasi penting di awal sebagai fondasi Anda di bab ke-8 ini. Jadi ada 3 dhamma yang Anda harus benar-benar pahami terminologi ini artinya apa ya. Yaitu apa? Paccaya, terus paccayuppana, paccaya sati. Paticca samuppada tidak mengajarkan paccaya sati. Hanya di padhana diajarkan paccaya sati. Mari kita lihat syair yang kedua. 2 jenis ringkasan kondisi-kondisi hendaknya dipahami, yaitu metode dependensi kemunculan atau paticca samuppada dan juga metode hubungan kausalitas atau padhana. Nah, jadi padhana saya terjemahkan untuk sementara ini hubungan kausalitas, hubungan sebab dan akibat. Bagaimana sebab memunculkan akibat, karena paccaya sati yang seperti apa, itu maksudnya dari hubungan kausalitas ya. Tadi sudah saya katakan dependensi itu artinya keadaan. Kalau KBBI ini saya sempat quote copy paste. Dependensi itu artinya keadaan bergantung kepada orang lain ya, karena belum bisa hidup sendiri. Tentang orang. Jadi ketergantungan itu dependensi. Keadaan tidak merdeka di bawah kekuasaan atau pengaruh negara lain itu juga dependensi. Keadaan dijajah itu juga dependensi ya. Yang lainnya adalah ini tentang tata bahasa. Ya, tapi saya rasa ini istilah bagus kan? Dependensi kemunculan. Ya, mari kita lihat Wibhawinidika. Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi definisi untuk dependensi kemunculan atau paticca samuppada adalah bergantung pada persatuan kondisi-kondisi atau disebabkan olehnya, artinya disebabkan oleh kondisi-kondisi, setelah kondisi-kondisi itu tiba bersama, maka terjadilah kemunculan buah-buah atau efek-efek. Sama kan dengan tadi kan, sangkata dhamma tadi ya. Definisinya sangkata dhamma tadi apa? Sangkatang ti paccayehi sama gantua katang. Mirip kan? Ya. Nah, jadi itulah definisi dari paticca samuppada. Di dalam paticca samuppada, metode ini ditandai dengan kejadian atau kemunculan dhamma-dhamma yang sederhana dengan melalui ketergantungan pada dhamma-dhamma yang lain. Kenapa dikatakan sederhana? Karena tidak sekompleks dari apa yang akan kita pelajari di dalam padhana itu ya. Misalkan tadi awija paccaya sangkara udah begitu aja. Ya. Tidak ada penjelasan lebih dalam lagi nanti. Kalau Anda ingin tahu bagaimana awija paccaya sangkara, Anda harus analisis itu dari sudut pandang padhana. Gitu yang nanti juga di bagian akhir kita akan pelajari gitu. Jadi kembali lagi di dalam paticca samuppada dari 3 dhamma tadi hanya mengajarkan apa saja? Paccaya dhamma dan paccayuppana dhamma. Tidak ada yang ketiga yaitu apa? Paccaya sati gitu. Kalau Anda perhatikan rumus dari atau kalimat dari paticca samuppada awija paccaya sangkara paccaya winyana paccaya nama rupa paccaya salatanang. Kan karena apa?
berasal dari A sebagai kondisi maka ada B, berasal dari B sebagai kondisi maka ada C, berasal dari C sebagai kondisi maka ada D, kan begitu aja kan, terus kan sampai terakhir kan, sampai ewa metasake wala saduga kan dasa samudayo hoti itu ya. Jadi itu Patijak Samupada. Saya akan terus jelaskan dengan detail ya, supaya Anda benar-benar kokoh untuk memahami terminologi-terminologi ini. Kalau di Padhana tidak seperti itu, gitu. A mengkondisikan B, tapi bagaimana A itu bisa mengkondisikan B. Jadi Anda tahu ya bedanya ya. Patijak Samupada juga disebut sebagai kadang ini tambahan ya. Anda nggak ada ya ini ya? Ada. Cara bagi kondisi, cara untuk kondisi. Jadi cara untuk kondisi persyaratan paccaya kara. Akara itu cara, ya cara untuk persyaratan. Caranya yaitu awija mengkondisikan sangkara mengkondisikan apa? Hafal nggak? Winyana dan seterusnya. Itu maksudnya. Mari kita lihat lagi. Definisi untuk hubungan kausalitas Padhana itu adalah di sini, di dalam Padhana ini. Padhana adalah tempat untuk berbagai macam dhamma. Ini agak rumit ya definisinya. Koma. Tidak hanya berbagai macam dhamma, bukan hanya Padhana itu. Dhana itu tempat. Dhana itu tempat untuk berbagai macam dhamma, tempat untuk berbagai macam kondisi-kondisi dan lain-lain. Padhana itu juga titik koma merupakan eksposisi besar. Di Myanmar kita sering menyebutnya ini Mahapakarana. Ini big subjek sangat penting. Bahkan semester lalu mungkin saya ditawari oleh guru abhidhamma saya untuk ikut mendengarkan penjelasan tentang ini judul kelasnya juga gitu, Mahapakarana. Jadi ini nama lain dari Padhana, Mahapakarana ini. Tentang keseluruhan hubungan kausalitas sesuai dengan metode yang tanpa batas. Metode hubungan kausalitas adalah metode yang diajarkan di sini. Jadi yang berwarna kuning ini dicuplik, diambil dari kitab di atasnya, yaitu dalam hal ini adalah diambil dari Abhidhamma Sanggaha. Kemudian, ini definisi yang bagus lagi seharusnya. Sehubungan dengan hal tersebut, metode dependensi kemunculan atau Patijak Samupada dibedakan sebagai semata-mata perilaku kejadian atau sesuatu yang berproses yang bergantung pada kejadian yang lain. Oke ya, masih Anda bisa paham ya, konsisten dengan yang sudah dijelaskan tadi ya. Akan tetapi metode hubungan kausalitas Padhana dikatakan merujuk pada kelangsungan kondisi-kondisi yang spesifik, ya, yaitu hetu pacaya ara manapacaya dan seterusnya. Selanjutnya para guru menjelaskan dengan mencampurkan keduanya. Tadi yang saya katakan Patijak Samupada dan Padhana dicampur gitu ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Penjelasan untuk sehubungan dengan hal tersebut artinya di dalam dua metode tersebut ya, kejadian dhamma yang memiliki tendensi kemunculan sebagai akibat dari kemunculan dhamma-dhamma yang menjadi kondisi ya, keadaan itu sendiri disebut sebagai semata-mata perilaku. Jadi itu penjelasan dari semata-mata perilaku. Kan tadi terjemahannya dependensi kemunculan diterjemahkan sebagai kejadian atau proses yang semata-mata sebagai perilaku dan seterusnya kan. Artinya tendensi kemunculan sebagai akibat dari kemunculan dhamma yang menjadi kondisi. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah hubungan antara paccaya dhamma dan paccayuppana dhamma gitu ya. Selanjutnya, dibedakan olehnya adalah yang dimaksud dalam kalimat dibedakan sebagai semata-mata perilaku kejadian yang bergantung pada kejadian yang lain. Ya ini tidak perlu dihafal, tapi dipahami cukup. Dengan itu juga diperlihatkan makna titik dua, dibedakan sebagai semata-mata perilaku tiadanya kejadian karena tiadanya kejadian yang lain.
Jadi jangan hanya berpikir bahwa ada kejadian ini karena ada kejadian yang lain, tapi juga tiadanya kejadian karena tidak terjadi apa-apa karena pacaya damanya nggak ada. Kan kita tidak hanya menghafal ima seming sati idang hoti, ima supada idang upacati, tapi kan ima seming a sati idang na hoti. Ya, ketika ini nggak ada maka itu juga nggak ada. Ima sa niroda idang nirujati itu ya. Hah? Ima seming asati idang hoti, ima sa niroda idang. Ya, ketika ini berhenti maka itu berhenti, atau ketika ini lenyap maka itu lenyap. Jadi ada dua model kan sekarang kan. Kalau ini muncul maka ini muncul. Kalau ini nggak ada, ini nggak ada. Itu yang dimaksud. Jadi Anda memahaminya tidak hanya sebagai ini muncul karena ada ini, tapi juga harus dipahami juga ini tidak muncul karena ini tidak muncul. Itu yang dimaksud di dalam penjelasan dari Wibawinidika ya. Tiadanya kejadian karena tiadanya kejadian yang lain. Jadi kalau sebab atau kondisinya tidak ada maka efeknya juga tidak ada. Anda udah hafal kan yang kemarin maju di acara Waisak itu kan dua model itu kan? Hah? Awija bajaya sanggara bajaya winyanang winyana bajaya nama rubang bajaya salayatanang salayatana bajaya baso pasak bajaya wedana. Yang kedua kan awijaya tuewa asesa wiraga niroda sanggara nirodo. Itu yang kedua. Yang pertama itu paticca samupada berputar maju, ya. Awija mengkondisikan sangkara. Yang kedua itu dikatakan kalau yang tadi maju itu patik loma. Anda boleh hafalkan. Metode positif, metode patik loma itu conformity, metode yang positif lah ya. Conformity, saya lupa bahasa. Patik loma, PAT-nya ada titik di bawahnya. Anuloma, yang maju itu anuloma, ANULOMA. Itu awija pacaya sanggara pacaya winyanang. Kalau yang kedua kan awijaya tuewa asesa wiraga niroda sanggara nirodo. Itu adalah patik loma, PAT titik bawah ILOMA. Jadi maju dan mundur. Tapi jangan Anda pahami kalau bagi Anda yang belum hafal paticca samupada, ada baiknya Anda hafalkan. Saya rasa di YouTube saya udah ada ya rekaman saya ya di YouTube ya. Anda lebih baik hafalkan itu. Ya. Jadi ada dua metode paticca samupada yaitu anuloma dan patiloma. Anuloma adalah awija pacaya sanggara pacaya winyana maju terus kan. Berasal dari awija sebagai kondisi maka sangkara muncul, berasal dari sangkara sebagai kondisi maka kesadaran muncul gitu kan. Tapi kalau yang kedua patik loma berputar balik itu bukan berarti dimulai dari terakhir dulu kan. Terakhirnya apa? Bawo pacaya jara meranang soka paridewa duka domana supas ya sambawanti ewa metasa kewalasa duka kandasa samudayo hoti. Berputar mundur bukan dari ewa metasa mundur enggak. Tapi yang dimaksud patik loma atau berputar mundur itu adalah awijaya tuewa asesa wiraga niroda. Awijaya tuewa asesa wiraga niroda sangkara nirodo. Artinya apa? Berasal dari awijaya tuewa asesa wiraga, berasal dari wiraga, keadaan tanpa nafsu dan kepadaman total tanpa sisa dari awija, maka sangkara juga berhenti. Kalau awijanya ini berhenti total, maka sangkaranya berhenti. Begitu sangkaranya berhenti, maka winyanangnya berhenti. Winyana berhenti, nama rupa berhenti, pasak berhenti, dan seterusnya. Itu yang dimaksud patiloma. Jadi kalau Anda baca buku-buku tanpa memahami, Anda bisa salah paham. Patiloma sering diterjemahkan jadi due order. Jadi susunan yang seharusnya, conformity. Anuloma, berputar maju. Yaitu awija pacaya sangkara pacaya winyana. Kemudian patiloma diterjemahkan jadi reverse order.
susunan yang berkebalikan dari itu. Nah kalau Anda nggak belajar, Anda pikir, oh berarti ewa metasa kewalasa duka kandasa samudayo hoti, kemudian cara maranang soka pari dewa duka dom. Bukan begitu, tetap dari depan. Makanya Anda udah hafal kan, awija yatwe wa asesa wiragi, tetap dari awija. Kalau yang anuloma itu awijanya muncul, kalau yang patik loma awijanya total berhenti. Jadi dari berhentinya awija secara total tanpa sisa, sangkara berhenti. Dari berhentinya sangkara, winyanang berhenti. Itu yang dimaksud anuloma dan patiloma. Jadi ini di luar materi ini. Ada dua metode paticca samuppada, yaitu anuloma, patiloma gitu ya. Anda boleh cari di kamus anuloma itu apa, patiloma itu apa gitu. Oke, lanjut. Saya rasa udah jam 8, tapi lebih baik kita teruskan dulu ya, biar nggak ada tanya jawab. Karena Begawan telah berkata, Anda baca bahasa Palinya aja biar Anda udah akrab kan itu kan. Ima seming sati idang hoti, ima supada idam upajati, ima seming asati idang nahoti, imasa niroda idang nirujati. Ketika ini ada, itu ada. Dari kemunculan itu muncul. Ketika ini tidak ada, itu tidak ada. Dari penghentian ini itu berhenti. Ya. Sebagian teman-teman Anda sudah hafal nih Palinya. Anda yang belum, ada baiknya juga menghafal. Disebut sebagai kondisi paccaya dhamma karena darinya atau melaluinya atau oleh karena kondisi itu maka buah atau efek yang bergantung padanya datang. Itu definisi ya. Paticca palang eti eta samati paccaya. Gitu. Jadi paccaya adalah paticca palang eti eta sama. Untuk metode dependensi kemunculan atau paticca samuppada, oleh karena kelangsungannya merujuk pada semata-mata perilaku kejadian yang akan menjadi kejadian yang lain, artinya dari awija kemudian jadi sangkara, sangkara kemudian jadi winyanang gitu ya, tidak membutuhkan kekhususan tentang kepastian dari kondisi akar hetu paccaya dan lain-lain, aramana paccaya, adipati paccaya dan seterusnya ya. Sebaliknya ketidakkhususan saja yang berlangsung, artinya tidak spesifik. Bagaimana awija memunculkan sangkara tidak dijelaskan secara spesifik. Itu kembali maksudnya itu. Akan tetapi kelangsungan hubungan kausalitas atau padhana terjadi melalui sesuatu yang khusus dengan merujuk pada perilaku khusus yang mampu menjadi berbagai macam kondisi, yaitu berbagai kondisi yang dimulai dengan akar, objek, penguasa dan seterusnya. Hetu paccaya, aramana paccaya, adipati paccaya dan seterusnya. Untuk berbagai macam dhamma-dhamma yang lain, itu penartinya gitu. Nah, saya ingin sedikit stop di ini. Ingin menyampaikan begini karena saya pernah mendengar begini, penjelasan begini. Paticca samuppada adalah hukum tentang segalanya. Jadi apa saja itu dipelajari di dalam paticca samuppada. Jadi sekarang saya katakan itu tidak benar pernyataan seperti itu. Paticca samuppada adalah hukum yang bekerja hanya untuk makhluk hidup. Jadi kalau besok mobil Anda kok tiba-tiba karatan, jangan dianalisa ini awija paccaya sangkara, sangkara paccaya winyanang gitu. Ya, atau tiba-tiba misalkan AC Anda mogok. Jangan ini hetu paccaya atau aramana paccaya. Benda mati tidak bekerja sesuai dengan hukum di paticca samuppada. Ya, jadi saya harus sampaikan ini karena saya pernah mendengar itu. Yang orang yang mengatakan paticca samuppada adalah hukum yang segala-galanya. Semua di alam semesta ini bekerja sesuai dengan hukum paticca samuppada. Sekarang saya katakan paticca samuppada hanya hukum yang mengcover bekerja di dalam makhluk hidup, benda mati tidak. Kayak tadi jamnya kok nggak tepat. Ini gara-gara awija atau apa?
Nggak ada ya. Benda mati tidak bekerja hukum Paticcasamuppada itu. Tumbuhan juga tidak ya. Ya. Atau petir juga muncul juga, gempa muncul bagaimana, nggak ada hubungannya sama Paticcasamuppada gitu ya. Nah, tapi menarik, Paticcasamuppada itu menjelaskan tentang bagaimana kehidupan masing-masing dari kita sejak awal samsara sampai nanti seandainya kita jadi arahat. Itu berputarnya ya Paticcasamuppada terus. Gitu, sampai begitu awijaya dewa asesa viraga niroda sanggara niroda winyana nirodo parinibbana. Nah itu artinya padam semuanya kan, semuanya berhenti, awija berhenti, sangkara berhenti, jadi putarannya rodanya berhenti semua kan. Berarti setelah meninggal karena berhenti ya parinibbana, udah nggak lahir lagi. Jadi menarik sebenarnya kalau Anda mempelajari Paticcasamuppada ini, karena nanti akan menjelaskan kenapa sampai hari ini saya masih seperti ini. Ya, kalau Anda mampu menembusnya lewat meditasi akan ketahuan kenapa hari ini saya begini gitu. Karena di dalam meditasi juga Anda akan diminta oleh guru Anda untuk melihat hubungan Paticcasamuppada ini di agregat yang lampau. Bahkan ada yang bisa melihat agregat yang ke depan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan hukum Paticcasamuppada ini? Buddha? Bukan. Ini adalah hukum alam. Ya, nggak ada yang menciptakan. Sama gravitasi, siapa yang menciptakan? Nggak ada. Newton. Newton hanya penemunya. Nggak ada Newton, gravitasinya tetap ada. Betul. Hanya orang nggak tahu ada hukum gravitasi. Begitu Newton menemukan, diproklamasikan, diberitahu kepada dunia, kita jadi tahu, oh ternyata itu kayak gini, ini hukum gravitasi. Saya pikir selama ini ada setan yang menarik kita ke bawah, kalau kita jalan di udara jatuh gitu kan, ini ditarik setan ini. Ternyata hukum gravitasi. Jadi ada Newton atau tidak ada, ditemukan dia atau tidak ditemukan, hukum gravitasi akan selalu beroperasi, berproses. Sama hukum Paticcasamuppada, ada Buddha atau tidak ada Buddha, kan ada nanti satu masa, nanti di masa depan, di masa lalu juga pernah terjadi, di mana untuk jangka waktu yang lama tidak ada ajaran Buddha sama sekali, tidak ada makhluk yang paham ajaran Buddha. Bukan berarti pada saat itu makhluk tidak tergantung berproses sesuai dengan hukum Paticcasamuppada. Tetap saja, cuman pada nggak tahu. Nah mereka akhirnya keliru menginterpretasikan kan, oh ini pasti ada setan ini yang membuat tiba-tiba nama rupa muncul ini. Atau tiba-tiba saya bisa melihat ini. Nah, karena nggak paham gitu ya. Jadi Paticcasamuppada tidak diciptakan oleh Buddha, tapi beliau adalah penemu dari Paticcasamuppada ya. Nah, saya mungkin harus menyampaikan sejarahnya begini. Ini dari kitab-kitab komentar yang saya rangkum. Jadi ketika Pangeran Siddhartha belum menjadi Buddha, itu tidak ada yang tahu ada hukum Paticcasamuppada ini. Ya Anda bayangkan, ini Pangeran Siddhartha masih jadi pangeran, belum mencapai sama Sang Buddha di malam bulan purnama di bulan Wisaka ya. Beliau masih bodhisattva ya. Tapi pada malam hari itu dikatakan di catatan saya, bahkan sebenarnya sebelum mencapai sama Sang Buddha, beliau sempat berwipasana dengan mengamati Paticcasamuppada. Ini catatan dari kitab-kitab kita. Ya, sampai kemudian beliau menjadi sama Sang Buddha dan beliau merenungkannya berkali-kali. Kemudian saya sudah ceritakan kok. Sebentar ya, saya carinya ya. Saya sampaikan ini dulu. Jadi kemudian Bodhisatta menjadi sama Sang Buddha kan, mencapai penerangan sempurna. Beliau kemudian menjadi sama Sang Buddha itu karena beliau benar-benar bisa menembus Paticcasamuppada. Jadi sebelumnya juga sudah berwipasana dengan objek Paticcasamuppada itu.
Kemudian selama 45 tahun masa kebudaan beliau mengajarkan kepada murid-muridnya dengan berbagai macam cara mengajarkan Paticcasamuppada ini ya. Ada yang bisa memahaminya, ada yang nggak bisa, ada yang mampu menembus, ada yang tidak bisa menembus gitu. Ada yang tidak bisa memahami dan tidak bisa menembus. Ya. Nah, diceritakan di dalam kitab komentar bahwa ketika duduk di bawah pohon Bodhisatta pada waktu itu masih Bodhisatta bermeditasi hingga mencapai semua jana, ya. Setelah itu beliau berwipasana dengan mengamati faktor-faktor yang di belakang hari sampai hari ini kita kenal kemudian menjadi faktor-faktor di dalam Paticcasamuppada, yaitu 12 faktor. Awija, Sangkara, Winyanang, Nama Rupa, Pasa, Paca, Vedana dan seterusnya. Kalau Anda hitung ada 12 faktor dari Paticcasamuppada. Jadi beliau bermeditasi itu tidak ada yang memberitahu beliau melihat hubungan sebab dan akibat ini. Jadi kitab komentar menceritakan itu. Jadi setelah mencapai jana kemudian dia bermeditasi dengan mengamati faktor-faktor Paticcasamuppada, dikatakan di malam penerangan sempurna itu di sepertiga malam yang terakhir pertama beliau kan mencapai pube niwasa anusati nyana, kan pengetahuan untuk mengingat semua kehidupan masa lampau beliau, ya, yang membuat beliau bisa mengerti mulai terlihat semakin terang benderang hubungan sebab dan akibat tadi. Ya, karena beliau udah bisa melihat nih semuanya kelihatan, semua kehidupan lampau dari keluarga lahir di bumi ini sebagai ini, kemudian meninggal, kemudian lahir di ini, itu ada hubungannya, ada hukum yang mengatur itu yang kemudian disebut sebagai Paticcasamuppada. Nah, di sepertiga malam yang kedua sebelum beliau mencapai Sammasambuddha, beliau mencapai wija atau pengetahuan yang kedua, yaitu Dibba Caku Nyana atau pengetahuan mata dewa, ya, yang dengan melalui ini beliau bisa melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dari satu bumi kemudian lahir di bumi yang lain, makhluk apapun gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, itulah mengapa beliau memahami hukum karma dengan sempurna. Karena beliau melihat ini semua, tidak hanya melihat kehidupan lampau beliau juga melihat makhluk-makhluk yang lain melalui Dibba Caku tadi. Ya. Kemudian seperti yang Anda ketahui di sepertiga malam yang terakhir beliau mencapai wija atau pengetahuan yang ketiga, yaitu Asawakaya Nyana, yaitu pengetahuan tentang kehancuran dari asawa atau noda-noda batin yang membuat beliau menjadi seorang Sammasambuddha. Bertepatan dengan realisasi itu beliau menjadi seorang Sammasambuddha gitu. Jadi setelah itu dikatakan di kitab komentar beliau melatih semua jana, bahkan arupa jana. Setelah itu ya sampai arupa jana yang keempat, kemudian kembali berulang-ulang dia berwipasana terus, udah menjadi seorang Sammasambuddha. Dengan memastikan terus fokus ke Paticcasamuppada terus, gitu, ya. Bagaimana awija mengkondisikan sangkara dan seterusnya, gitu. Yang menarik adalah sampai hari ini masih banyak guru di Myanmar yang bisa mengajarkan ini melalui meditasi. Syaratnya Anda harus menguasai semua jana. Menarik ya. Jadi ini nggak hanya tertulis di kitab loh ini. Sampai hari ini zaman modern ini masih banyak biku yang mempraktekkan meditasi dengan mengamati Paticcasamuppada dengan anuloma padiloma. Ya. Dan saya tahu karena saya teman-teman juga bercerita ya, di zaman modern ini. Jadi ini bukan ajaran kuno yang hanya eksis di masa lalu, sampai hari ini masih eksis. Berwipasana dengan mengamati Paticcasamuppada. Ya. Nah, beliau sudah menjadi Sammasambuddha, kemudian tetap berwipasana dengan mengamati 12 faktor di dalam Paticcasamuppada tersebut, ya. Jadi disebutkan di dalam kitab komentar ketika beliau melihat awija, dia melihat anicca, dukkha dan anatta dari awija. Ketika beliau mengamati sangkara, dia melihat kembali lagi anicca, dukkha dan anatta. Ketika mengamati patisandi winyana juga dia mengamati anicca, dukkha dan anatta, dan faktor-faktor yang lain diamati anicca, dukkha dan anatta, anicca, dukkha dan anatta gitu. Vipassana yang dilakukan oleh beliau ini sebelum beliau mencapai Sammasambuddha ini secara teknis terminologinya dikenal sebagai Maha Vipassana. Ya, the great Vipassana,
Vipassana yang hebat. Nah, selain Buddha nggak boleh memakai istilah Mahavipassana. Wah, saya kemarin Mahavipassana loh. Nggak, itu hanya untuk Buddha, Mahavipassana. Ya, karena beliau mengamati semua proses di alam semesta ini. Murid-murid beliau, kita tidak akan mampu mengamati semua proses itu. Kita hanya mampu mengamati agregat kita sendiri di masa lalu, masa kini, dan mungkin masa depan. Mungkin hanya itu aja udah bagus. Itu aja udah sulit ya. Ya, agregat yang lain kita nggak mampu untuk mengamatinya. Makanya nggak boleh disebut Mahavipassana, itu hanya Buddha. Jadi apa? Mahavipassana. Nah, jadi disebutkan di dalam kitab ketika beliau bervipassana, beliau mencapai samasana jnana, yaitu pengetahuan tentang samasana. Samasana itu pemahaman yang lengkap tentang anicca, dukkha, dan anatta. Jadi beliau melihat itu anicca, dukkha, dan anatta, anicca, dukkha, dan anatta dari Paticcasamuppada itu ya. Setelah dikatakan di kitab komentar, jadi menarik. Samasana jnana itu hanyalah level pengetahuan mungkin 1, 2, ketiga dari 16 pengetahuan vipassana. Tapi di kitab komentar menjelaskan setelah beliau masuk di samasana jnana ya, kemudian beliau keluar dari vipassananya masuk ke jhana lagi. Jhana yang keempat, rupa jhana. Ya. Setelah berada di dalam jhana untuk sekian waktu, kemudian keluar dari jhana, beliau bervipassana lagi, mengamati Paticcasamuppada lagi. Ya, terus gitu diamati terus gitu. Hingga beliau melihat kemunculan dan kelenyapan nama, rupa, dan seterusnya, dan juga jnana yang lebih tinggi dan seterusnya gitu ya. Sampai kemudian beliau mencapai penerangan sempurna. Ini bercerita tentang keadaan waktu beliau masih menjadi bodhisattva ya. Nah, di kitab juga dijelaskan kenapa beliau harus masuk ke jhana yang keempat dulu. Kenapa nggak bervipassana terus saja? Kenapa harus kayak ada haltenya? Sekian saat berhenti masuk ke jhana dulu sampai jhana 1 rupa wacara jhana 1, 2, 3, 4, berhenti di jhana keempat untuk sementara waktu, kemudian keluar dan bervipassana lagi. Ada pertanyaan begitu. Kenapa begitu? Dikatakan bahwa ketika beliau masuk ke dalam jhana, itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang mengasah pedangnya. Ya, jadi pedang diceritakan kalau sudah dipakai untuk memotong sesuatu untuk berkali-kali, lama-lama kan tumpul kan. Begitu sudah tumpul kan harus diasah lagi. Ya, jadi beliau ketika bervipassana untuk sementara waktu mengamati Paticcasamuppada, merasa kebijaksanaannya tumpul lagi. Ya, pandangannya udah nggak terang benderang lagi. Ya, kemudian mungkin merasa ya kalau masih bodhisattva masih ada kilesa, mungkin merasa pancaniwarana sudah mulai mau hidup lagi. Maka untuk menekan pancaniwarana, bahkan yogi-yogi sekarang juga masih mempraktekkan seperti itu. Jadi untuk menekan ini semua, atau ini dalam konteks Buddha, supaya pedangnya itu tajam lagi, beliau masuk ke jhana lagi. Untuk sementara waktu begitu diasah udah tajam, beliau bervipassana lagi. Ketika merasa udah tumpul lagi, masuk ke jhana lagi. Gitu. Jadi mereka yang menguasai jhana paham betul ya pentingnya masuk ke dalam jhana sebelum bervipassana. Mereka yang nggak paham jhana, nggak paham. Kenapa harus masuk? Tapi yang mereka yang paham jhana, paham betul kenapa harus masuk ke dalam jhana sebelum bervipassana. Paham ya? Karena pisau analisanya akan jadi lebih tajam. Untuk mengamati nama rupa akan jadi lebih terang benderang. Nah, jadi Paticcasamuppada ini beliau realisasi bahkan sebenarnya sejak beliau masih bodhisatta. Ya, bukan hanya setelah menjadi Buddha, sejak beliau masih menjadi seorang bodhisatta. Pengamatan terhadap 12 faktor Paticcasamuppada ini membuat kebijaksanaan beliau meningkat ya. Ini jadi masih bercerita di malam penerangan sempurna itu secara bertahap hingga akhirnya mencapai level yang tertinggi yang bisa dicapai oleh semua makhluk. Maka dia menjadi sama Buddha.
Udah nggak ada lagi di atasnya itu. Itu level tertinggi dan di dalam satu masa hanya satu orang yang bisa mencapainya. Murid-murid besar Mahasawaka nggak ada yang bisa mencapainya. Paceka Buddha nggak bisa. Hanya satu Buddha sama Sang Buddha. Nah, diceritakan bahwa setelah malam penerangan sempurna tersebut, diceritakan bahwa beliau selama 7 hari pertama beliau duduk di bawah pohon Bodhi. Selama 7 hari itu pula beliau merenungkan Paticcasamuppada terus. Itu penjelasan dari kitab. Anda belum pernah tahu kan ini? Ya. Di sepertiga malam yang pertama, ini jadi setelah menjadi Buddha ya. Di waktu 7 hari yang pertama itu, di sepertiga malam yang pertama, beliau mengamati kembali Paticcasamuppada sesuai urutan Anuloma dan Patiloma. 2 urutan. Jadi Awija Pajaya Sangkara, Sangkara Pajaya Winyana, sama Awijaya Dwewa Asesa Wiraga Niroda Sangkara Nirodo dan seterusnya 2 itu maju mundur gitu ya. Kan sering kan Anda mendengar roda Paticcasamuppada berputar. Jadi kalau Anuloma itu rodanya berputar ke depan. Kalau Patiloma rodanya berputar terbalik. Tapi kan Anda sekarang paham terbalik itu bukan mulai dari Ewa Medasa Kewalasan. Tapi dari Awijaya Dwewa Asesa Wiraga Nirodo Sangkara Nirodo. Nah, jadi di sepertiga malam pertama beliau mengamati Paticcasamuppada dalam 2 model seperti itu, Anuloma dan Patiloma ya. Kemudian di sepertiga malam yang kedua, dikatakan di dalam kitab setelah sepertiga malam yang pertama beliau bermeditasi Paticcasamuppada dengan model Anuloma dan Patiloma seperti itu. Setelah selesai bermeditasi beliau mengungkapkan udana, ungkapan kebahagiaan. Dia sudah menjadi Buddha ini. Ya, beliau setelah sepertiga malam yang pertama itu mengungkapkan kebahagiaannya dulu. Kemudian masuk di sepertiga malam yang kedua ketika beliau bermeditasi lagi ya. Beliau melakukan hal yang sama. Setelah selesai seperti yang kedua beristirahat mengungkapkan ungkapan kebahagiaan lagi. Di sepertiga malam yang ketiga juga melakukan hal yang sama. Setelah selesai juga ada ungkapan kebahagiaan. Udah nak, besok di kelas Pariyati akan saya sampaikan kayaknya sampai di situ. Udana itu salah satu bagian dari Tripitaka. Isinya ungkapan kebahagiaan mereka yang mencapai tingkat kearahatan. Dalam hal kalau ini Buddha. Jadi murid-murid Buddha yang mencapai tingkat kesucian arahat biasanya mengungkapkan rasa kebahagiaan itu. Bahasa palinya udana ya. Nah, di malam yang ketujuh dari 7 hari itu beliau mengamati Paticcasamuppada. Sepertiga malam yang pertama hanya Anulomanya saja. Kalau tadi kan barengan. Ini di hari yang ketujuh yang terakhir, sepertiga malam yang pertama khusus Anuloma, sepertiga yang kedua Patiloma saja, ya. Kemudian sepertiga yang terakhir yaitu Anuloma dan Patiloma. Anda tahu nggak istilah sepertiga malam yang pertama? Jadi kalau malam itu di dalam kitab kita dibagi menjadi 3 bagian, dimulai dari jam 6 sore itu udah masuk malam, ya. Purima Iyama dari jam 6 sore sampai jam 10 malam itu adalah Padama, sepertiga malam yang pertama, sepertiga malam yang kedua dari jam 10 sampai jam 2 pagi, sepertiga malam yang ketiga adalah dari jam 2 sampai jam 6 pagi. Jadi 12 jam dibagi 3, 4 jam gitu. Nah, begitu ceritanya dari beliau menjadi bodhisatta sampai mengalami penerangan sempurna sampai kemudian menghabiskan 7 hari di bawah pohon bodhi. Beliau hanya merenungkan Paticcasamuppada. Bukan merenungkan. Saya kadang nggak setuju dengan istilah merenungkan. Karena merenungkan itu kayak berpikir itu. Gitu kan. Ini enggak. Ini mah bahasa palinya itu dasana. Atau bahkan mungkin anupasana. Anupasana itu melihat berulang-ulang. Pasana itu berasal dari kalau kalau Anda yang sudah belajar bahasa Pali, pasati, udah belajar pasati. Apa pasati itu? Melihat kan? Anupasana itu berasal dari kata dasar yang sama dengan pasati, berarti pasati melihat. Anupasana bukan anupasati kan, anupasana berarti ini kata benda, jadi penglihatan yang anu itu berulang-ulang. Anupasana, penglihatan yang berulang-ulang, atau dasana, penglihatan batiniah gitu. Ya.
Jadi bukan merenung. Saya kurang setuju ya dengan kata. Saya di terjemahan Mahasatipadana Sutta saya nggak memakai kata merenung. Enggak. Saya rasa kata merenung tidak tepat untuk vipassana atau untuk vipassana khususnya ya. Itu tidak tepat. Itu adalah anupassana, melihat berulang-ulang. Muncul lenyap dilihat sampai tiba-tiba pengetahuannya ini tercerahkan gitu. Oh, itulah anicca, dukkha dan anatta. Ya. Nah, jadi kemudian beliau menghabiskan 7 hari itu tadi. Setelah itu beliau menjadi seorang Buddha kan hari itu ya. Dan selama 45 tahun beliau mengajarkan, di kitab disebutkan Paticca Samuppada berulang-ulang dengan model yang berbeda-beda. Artinya kadang beliau bisa mengajarkan secara penuh awija pacaya sangkara pacaya yang penuh diajarkan, atau patilomanya penuh diajarkan. Kadang beliau bisa tiba-tiba masuk di tengah saja. Ya misalkan cakunca rupeca caku winyanang upajati, cakunca rupeca paticca caku winyanang upajati, dikarenakan oleh caku dan juga rupa, objek bentuk dan juga mata, maka caku winyanang upajati, kesadaran mata muncul. Tinang sanggati paso, pertemuan berkumpulnya sanggati, berkumpulnya 3 hal itu tadi, mata, objek bentuk, dan kesadaran mata, itulah yang disebut kontak. Pasa cetasika pasa. Di bab kedua Anda sudah belajar. Kalimat berikutnya, pasa pacaya wedana. Ya. Berasal dari kontak, maka wedana muncul, katakanlah gitu ya. Dan seterusnya, wedana pacaya tanha. Jadi beliau langsung mulai dari pasa. Kadang beliau bisa mulai dari upadana, pelekatan, ya. Oh dari tanha. Kadang beliau mulai dari wedana, ya. Jadi begitu di dalam Tripitaka berbagai model Paticca Samuppada diuraikan oleh Buddha. Ya karena beliau ahli kan, sudah mengamati, sudah menguasai benar-benar. Jadi beliau bisa masuk di bagian manapun dengan baik gitu. Kalau kita kan enggak. Ya. Jadi begitu, karena beliau seorang ahli, maka dia bisa mengupas Paticca Samuppada itu dari atau dengan berbagai cara gitu. Ya. Nah, itu ada lagi informasi begini. Jadi Paticca Samuppada itu bisa ditemukan di dalam baik itu Sutta Pitaka maupun Abhidhamma Pitaka. Jadi jangan berpikir bahwa Paticca Samuppada hanya diajarkan di Abhidhamma Pitaka. Enggak, Sutta Pitaka juga mengajarkan. Tapi Padhana hanya ada di Abhidhamma Pitaka. Tidak ada di Sutta Pitaka. Padhana. Ya. Nah, ada kejadian juga seperti ini, insiden. Suatu hari yang Arya Ananda berkata kepada Buddha bahwa ajaran Paticca Samuppada ini Buddha, wahai Buddha, sangat dalam dan memang terlihat sangat dalam. Tetapi bagi saya, Ananda itu ya, bagi Ananda ajaran ini sangat dangkal. Maklum Ananda kan Sotapanna kan. Kenapa maklum kalau Sotapanna? Hah? Kenapa? Kalaupun itu muncul dari kesombongan jadi maklum kan? Kalaupun ya tidak disebutkan sih itu kesombongan atau bukan sih. Jadi Ananda, yang Arya Ananda berkata, ajaran Paticca Samuppada ini sangat dalam dan memang terlihat dalam, tapi bagi saya itu sangat dangkal. Buddha kemudian meluruskan, jangan berkata demikian Ananda. Ajaran ini sangat dalam dan memang terlihat dalam, ya, tapi sulit untuk dipahami. Gitu. Jadi jangan dikatakan dangkal juga gitu. Sulit untuk dipahami. Sulit untuk dipahami baik dari sisi pariyati maupun patiweda. Ya. Jadi dari sudut pariyati pun Paticca Samuppada susah dipahami. Kalau Anda hari ini nggak setuju nggak apa-apa. Tapi 5 minggu ke depan Anda setuju.
Oh iya susah Bante. Jangan 5 minggu deh, 2-3 minggu ke depan. Oh iya iya. Anda langsung Bante, bagi saya Paticca Samuppada ini sangat dalam Bante. Dan memang terlihat dalam Bante. Dan susah untuk saya pahami. Oh, di kitab begini. Sulit dari sisi pariyati, bahkan juga sulit dari sisi dasana. D-A-S-S-A-N-A. Dasana itu berasal dari dasati. Anda sudah ya dasati ya? Apa dasati itu? Double S. Apa? Melihat. Ya kan? Berarti dasana itu kata benda. Kalau melihat kan kata kerja. Dasana berarti penglihatan. Tapi ini bukan penglihatan dengan mata. Penglihatan melalui vipassana. Jadi dikatakan Paticca Samuppada itu sulit dari sisi pariyati, sulit juga dari sisi dasana. Untuk dilihat melalui meditasi vipassana juga sulit gitu. Ya. Jadi Anda renungkan dulu kata-kata ini dan nanti bulan depan baru berikan komentar Anda. Testimoni. Jadi jangan dianggap Paticca Samuppada mudah dari sisi pariyati. Ya. Kalau Anda mengatakan mudah, ya mungkin karena belajarnya di surface saja, di lapisan permukaannya saja. Kalau diurai secara ini pun itu susah. Anda bayangkan saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini ajaran ini sulit gitu. Ajaran ini sulit. Tolong nanti saya juga diingatkan ketika materinya sudah selesai, Bante ajarkan Paticca Samuppada sesuai dengan diagram Bante. Anda sebutkan diagram aja, saya udah paham. Kalau saya lupa ya. Nanti kita belajar dari diagram. Itu yang saya waktu itu presentasikan waktu di kelas di S2 itu. Jadi kembali lagi, ini ajaran yang sulit bahkan dari sisi pariyatinya ya, bukan penembusan vipassananya ya. Pariyatinya saja sudah sulit, gitu ya. Maka jangan berpikir bahwa ini ajaran mudah. Ya, kalau Anda merasa mudah berarti harus bertanya-tanya, kok jadi mudah buat saya Bante? Kayaknya Ananda bener nih Bante. Oh berarti enggak berpikir positif, berarti ada yang salah nih dengan saya nih. Saya belajarnya di kulitnya aja nih. Itu. Nah, kalau suruh hafal awija baca sangkara sangkaya mudah kan? Tapi memahaminya bagaimana gitu ya. Kalau Anda masih merasa mudah berarti Anda belum masuk ke level kedalaman yang seharusnya gitu. Ada catatan lagi dari saya mengulang mengulang apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Anda wajib memiliki fondasi yang bagus untuk menyelami penjelasan Paticca Samuppada sesuai kitab Abhidhamma Pitaka. Ya, yang kita pelajari ini baru Paticca Samuppada yang dijelaskan oleh Wibhawinidika loh. Belum masuk ke Wibhangga nanti misalkan. Ada di Wibhangga Paticca Samuppada itu. Ya, di Padana juga dikupas lagi. Gitu. Kitab ke-7 dari Abhidhamma Pitaka. Nah, fondasi itu diperkokoh. Ya. Saya sudah meminta salah satu murid saya untuk mencari untuk mencari biro jasa penerjemahan bahasa Myanmar ke bahasa Inggris di Myanmar, di Yangon sana. Ya. Dia sedang mencari dan katanya ada biro jasa penerjemahan. Setelah itu saya akan meminta dia untuk mengirimkan beberapa buku berbahasa Myanmar yang saya akan terjemahkan ke bahasa Inggris. Karena itu buku bagus sekali. Nanti termasuk itu Anda bisa belajar Dhammasanggani, Wibhangga, Padana dari buku ini. Myanmar itu sempurna dalam pelajaran abhidhamanya. Mereka udah mempunyai matriks yang lengkap. Saya pernah kemarin mengatakan ke Aling, saya waktu pelajaran bab 4 kemarin membagikan chart Widi 1 lembar enggak, saya lupa itu. Saya belum, kayaknya nggak ada di komputer saya. Jadi dulu waktu di Myanmar, waktu saya mengajar Abhidhamma ke teman-teman sekolah saya membuat ringkasan dari proses kognitif itu hanya 1 lembar A4, bayangkan. Nah, artinya maksud saya Myanmar itu penuh dengan model-model seperti itu, ringkasan-ringkasan yang kompak begitu.
yang kita butuhkan. Sayangnya ditulis dalam bahasa Myanmar. Dulu waktu saya belajar, saya masih punya teman-teman untuk menerjemahkan kepada saya kan, jadi saya menikmatinya gitu. Tapi kan saya waktu itu nggak punya file yang bagus, jadi hilang semua. Nah maka kemarin belum lama ini saya meminta murid saya untuk mencari biro jasa itu. Nanti kita terjemahkan kitab-kitab itu, setelah jadi nanti kita pelajari di sini. Menarik. Wah, tapi nanti jadi Anda melebihi saya pinternya. Gimana dong? Jangan ya, nggak usah ya. Hah? Lebih pinter nggak bagus kan? Enggak ya, kita pelajari nanti. Nah, kembali lagi fondasi itu Anda perkuat, ini catatan dari saya. Kebanyakan orang belajar tidak memakai struktur yang baik, sehingga saya kadang itu sering menyampaikan rasa prihatin saya. Ada seseorang belajar Abhidhamma 10 tahun nggak paham-paham. Ya bukan apa-apa, tidak bermaksud untuk mencela atau apa-apa, tapi kalau Anda belajar Abhidhamma katakanlah jangankan 10 tahun, 5 tahun kok belum paham, Anda harus bertanya. Ini ada yang salah. Ya, karena saya belajar di Myanmar hanya 3 tahun. Dan 3 tahun nggak hanya belajar Abhidhamma saja, saya belajar Tripitaka, kitab komentar, subkomentar, Pali, banyak hal kan. Jadi artinya saya bukan untuk mencela, ini sekali lagi untuk indikan kepada Anda bahwa belajar harus secara benar, terstruktur. Anda tidak sebenarnya kalau Anda belajar secara benar, Anda tidak membutuhkan waktu seumur hidup untuk mempelajari ajaran Buddha. Ya, saya belajar di Myanmar 3 tahun di apa istilahnya, di wisuda sarjana 3 tahun dan dilepas, disumpah, sebarkanlah apa yang sudah kamu pelajari ke seluruh dunia. Kemanapun mereka mau dibutuhkan, sebarkan Dhamma. 3 tahun. Ya, Anda belajar udah berapa tahun? Berarti kayak saya, ini saya sedang sebenarnya sekali lagi tidak bermaksud mencela, tapi cara berpikirnya yang harusnya begini. Kalau tadi yang Arya Ananda mengatakan Paticcasamuppada mudah, kemudian Buddha meluruskan. Kemudian Anda belajar Paticcasamuppada, wah mudah ini. Mudah nih, kayaknya bener nih yang Arya Ananda. Nah cara berpikirnya nggak begitu, tanda tanya. Berarti ada yang salah nih cara belajar saya. Gitu. Kok jadi mudah? Kan harusnya sulit. Nah, gitu. Berarti ada yang salah nih, salahnya di mana? Sama dengan belajar ini, kalau seumur hidup 5 tahun Anda belajar Abhidhamma nggak paham-paham, berarti tanda tanya. Karena harusnya nggak begitu. Ya. Nah, makanya cara belajar yang baik terstruktur itu penting. Kalau Anda kayak tadi misalkan belajar Paticcasamuppada dan Padana langsung belajar, tapi bab 1 sampai bab 7 itu tidak paham. Ya. Anda seperti membangun istana pasir. Cepat jadi istana pasirnya, tapi cepat runtuh lagi. Nggak kokoh. Ya. Nah, Anda harus belajar secara terstruktur dari fondasi dulu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini maksud saya untuk mendorong siapapun untuk belajar Abhidhamma secara benar gitu. Jadi semacam gentle reminder lah ya. Oke. Kemudian saya rasa nggak ada tanya jawab deh ya. Saya akan selesaikan dulu yang seharusnya harus saya selesaikan. Dengan mencampurkan, artinya dengan mencampurkan keduanya. Bisa kita skip ya. Para guru membuat ikhtisar, menjelaskannya, menguraikannya secara detail. Yang dimaksud adalah bahwa mereka akan memperlihatkannya secara terpisah dulu satu persatu sampai kemudian digabung. Nah, saya ingin akhiri sampai di sini sebenarnya karena untuk PR Anda. Cara membaca, kalau di kelas Pali seharusnya saya sudah menjelaskan cara membaca Paticcasamuppada, udah kan? Ya. Tathanya itu adalah sehubungan dengan hal tersebut atau di sana, itu Anda boleh ignore. Tapi kalimat yang sejak dimulai awija pacaya sangkara sangkara pacaya winyanang, yuk ini kan satu sama-sama yuk.
Stop. Itu tadi formulanya Paticcasamuppada. Karena sebagian dari Anda adalah murid Pali kan, saya ingin tunjukkan, maaf bagi yang bukan murid Pali ya. Cara membacanya begini. Awija pacaya sangkara sambawanti, karena sangkaranya jamak berarti sambawanti. Cara membacanya begitu. Awija bagaimana? Awija pacaya sangkara Kenapa sambawanti harus muncul? Karena kalau hanya awija pacaya sangkara tidak bermakna. Awija pacaya sangkara itu artinya pacaya di sini A-nya panjang berarti kasusnya apa? Ablatif, ya. Ablatif itu bisa diterjemahkan sebagai sebab, bisa, karena, bisa, sumber dari segala sesuatu, bisa. Saya tadi datang ke sini dari lantai 2. Ya, sumbernya lantai 2. Dari lantai 2 saya datang ke sini. Itu ablatif. Awija pacaya itu ablatif. Pacayanya ablatif. Sangkara A-nya juga panjang berarti jamak kan. Jadi kalau Anda hanya menerjemahkan awija pacaya sangkara, terjemahannya akan menjadi begini. Berasal dari awija sebagai pacaya, sangkara-sangkara. Enggak bermakna kan? Ya. Berarti sekarang Anda pahami, supaya bermakna maka kata kerjanya harus dimasukkan. Berarti kata kerjanya yang mana? Yang terakhir. Awija pacaya sangkara sambawanti, karena jamak. Harus, kalau tunggal nanti sambawati. Bukan sambawanti, sambawati. Awija pacaya sangkara, karena sangkaranya jamak jadi sambawanti. Berarti sekarang kalimat ini jadi bermakna. Jadi begini, Bhikkhu Bodhi menerjemahkan pacaya dengan with awija as a condition. Jadi dia ablatifnya diterjemahkan sebagai instrumental, which is also correct, nggak salah. Itu ya. Jadi beliau menerjemahkannya instrumental, jadi dengan awija sebagai pacaya, sangkara-sangkara muncul. Sambawanti itu muncul, arises, to be produced atau dihasilkan. Itu bisa. Sangkara dihasilkan itu, atau sangkara muncul. Boleh ablatif diterjemahkan jadi dengan, boleh. Diterjemahkan sebagai karena, boleh. Berarti kalau karena berarti karena awija sebagai kondisi, maka sangkara muncul. Atau sebenarnya membacanya begini, sangkara-sangkara muncul karena awija sebagai kondisi. Tapi ini kan kebalik, paham ya? Maaf nih yang nggak paham Pali nih. Tapi saya lebih setuju sebagai asal usul ablatif kayak tadi. Saya tadi kesini dari sana. Dari itu ablatif. Dari sana saya di sini. Gitu. Makanya saya cenderung menerjemahkannya awalnya kalau di handout Anda mungkin terjemahan saya adalah dari awija sebagai kondisi, dari ketidaktahuan sebagai kondisi, formasi-formasi intensional muncul. Betul ya? Dari ya. Tapi kemudian tadi sore saya perbaiki, berasal dari, supaya lebih enak lah. Enggak salah juga sih, dua-dua dari juga enggak salah. Karena saya ingin lebih bermakna ya. Berasal dari awija sebagai kondisi, sangkara-sangkara muncul. Sebenarnya kalimat normalnya, sangkara-sangkara muncul berasal dari awija sebagai kondisi. Atau sangkara-sangkara muncul dengan, kalau Bhikkhu Bodhi, dengan awija sebagai kondisi. Atau bisa juga sangkara-sangkara muncul karena ada awija sebagai kondisi. Tapi kalau mau terjemahan yang rapi menurut saya, ya, awija pacaya harus Anda terjemahkan dulu, berarti dari awija sebagai pacaya, sangkara-sangkara muncul. Itu yang rapi terjemahannya. Kalau ujian di Myanmar full mark. Tapi besok minggu depan saya akan
ini kan ke Anda terjemahan saya, berasal dari awija sebagai kondisi, sangkara-sangkara muncul. Nah sekarang berarti sangkara pacaya winyanang sambawanti atau sambawati? Winyanangnya tunggal. Dia adalah netral, nominatif, tunggal. Winyanang Anda udah belajar kan, palang pelani, palang pelani, bale. Ya, berarti sangkara pacaya winyanang sambawati, bukan sambawanti. Ya, winyana pacaya nama rupang sambawati, bukan sambawanti. Nama rupa pacaya salayatanang sambawati. Salayatana pacaya paso gampang, sambawati lagi. Pasak pacaya wedana. Ini bisa, harusnya ini juga tunggal, sambawati, karena wedana yang muncul harusnya satu ini. Wedana pacaya tanha, tanhanya harusnya juga satu. Saya bisa ini kan netral ya, bisa feminin ya, bisa ini sih, bisa plural. Tapi ini harusnya satu. Tanha pacaya upadanang jelas tunggal. Upadana pacaya bawo jelas tunggal. Bawa pacaya jati tunggal. Jati pacaya jara meranang, tapi kan nggak berhenti. Jati pacaya jara meranang soka pari dewa duga dumanasa upayasa. Upayasanya kan hanya panjang, berarti jamak sambawanti. Begitu. Jadi sekarang Anda bisa menerjemahkan awija pacaya sangkara sambawanti, apa terjemahannya? Berasal dari, atau ya dari, biar rapi, dari ketidaktahuan sebagai kondisi formasi-formasi intensional muncul. Berkaitan dengan sangkara, Anda harus hati-hati menerjemahkannya karena sangkara itu bisa berarti 3 atau 4. Let me think. Yang pertama, dalam hal paticca samubada, sangkara ini adalah formasi karma. Ya, karena dia adalah formasi karma, maka dia harus diterjemahkan jadi formasi-formasi intensional. Intensional itu mewakili cetana, kehendak. Jadi ini formasi-formasi yang disertai dengan kehendak. Jadi kehendak muncul membentuk satu formasi karena muncul bersama dengan cita tertentu dan cetasika-cetasika yang lain, itu yang disebut formasi, susunan gitu. Tapi sangkara dalam konteks sabbe sangkara anicca. Ya. Semua sangkara adalah anicca. Anda nggak bisa menerjemahkan sangkara di situ sebagai formasi intensional karena ini mencakup sangkara secara general. Jadi Anda terjemahkan semua formasi-formasi adalah anicca. Itu 2 ya. Dalam pancakanda ada sangkara kanda. Ya. Sangkara kanda Anda bagaimana menerjemahkannya? Sangkara kanda juga diterjemahkan formasi-formasi volisional. Karena dia memang formasi di situ berkumpul dengan cetana sebagai pemimpinnya kan. Seperti ketua kelas kan. Pemimpinnya, ketua kelasnya adalah cetana. Jadi boleh juga. Harusnya ada lagi sangkara keempat ya. Hah? Sangkara duka ya. Sangkara duka itu formasi-formasi yang general, semua formasi adalah duka. Jadi Anda harus hati-hati, sangkara bisa diterjemahkan berbagai macam, tapi harus melihat konteksnya gitu. Harusnya 3 atau 4 sih, ya. Oke, saya rasa kita cukupkan sampai di